Suaranya ini sih apa mantul? Suaranya ini sih apa mantul? Ya? Oke, udah mulai. Profilnya dulu ya. Halangin nih. Bukan unduhan. Saya pinjamin dulu. Suruh masuk dua-duanya ya. Pinjam laptop. Si remote. Ya, sebentar. Langsung mulai aja ya. Yang dua halaman 2 ini beneran sama di bagian jadi nggak kepake kan? Kepake. Bentar. Dua ini aku akhirin. Iya, pertama. Aku yang kedua. Yang manfaat. Oke. Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak. Saya Rizky Prandi dan juga ada teman saya. Farin Sukma. Farin Sukma, NIM 191080-131. Saya Rizky Prandi. Oke, saya Rizky Prandi. NIM 191080-139. Entrepreneurship B. Langsung lanjut. Di sini saya dan Farin akan menjelaskan menjelaskan tentang franchise atau waralaba untuk pertemuan ke-7 ini. Oke, langsung aja. Di sini poin-poinnya terdapat 4 poin. Yang pertama, describe the types of franchising. Atau kita akan menjelaskan seperti apa tipe-tipe franchise itu. Yang kedua, explain the benefits of buying a franchise. Bagaimana keuntungan membeli sebuah franchise. Yang ketiga, understand the laws covering franchise purchase. Mengerti apa hukum bagian-bagian peraturan dari franchise, peralatan franchise juga. Yang keempat, discuss the right way to buy a franchise. Jadi gimana sih cara-cara membeli franchise? Tepat untuk membeli franchise. Nah, ya.
cara yang tepat, betul, Pak. Selanjutnya kepada Farid, silakan tentang franchise ya. Nah, bukannya aku yang kedua ya? Oh, yang kedua. Oke, berarti Iya, saya dulu ya. Oke, sorry. iya. Franchise itu di sini dijelasin a system in which semi-independent business waralaba gitu ya. Pay fees and royalties to a parent company. Jadi sebuah sistem di mana kepemilikan bisnis ini semi independen juga karena ada bagian dari pemilik franchise atau pemilik namanya gitu ya. Dan juga kerjasama dengan si pembeli franchise ini, pembeli waralaba ini, di mana si pembeli ini biasanya membayar biaya dan royalti kepada sini parent company, induk perusahaan franchise-nya ya, si pemilik nama waralaba itu, in return for the right to become identified with its trademark. Return jadi sebagai imbalan atau pengembalian atas hak untuk diidentifikasi its product or service dari produk atau merek dagangnya gitu, and often to use it business form system. Dan biasanya dikasih tahu juga gimana penggunaan bisnisnya, format dan sistemnya gitu ya. Selanjutnya, franchise do not establish their own autonomous business. Jadi franchise ini nggak ngebangun bisnis otonomi sendiri gitu. Bukan orang mempunyai modal terus tiba-tiba membangun bisnisnya sendiri dengan idenya sendiri, dengan pembuatan nama sendiri, tapi nggak seperti kayak gitu. Jadi the buy a success package. Jadi orang ini yang punya modal biasanya membeli paket sukses ya, ke situ, from the franchisor, dari si pemilik franchise ini. Who shows how to use it, yang menunjukkan kepemilikannya gitu ya, bagaimana menggunakan franchise itu. Unlike independent business owners have the freedom to change the way they run their business. Example, shifting the stages of advertising or adjusting product. Franchise tidak seperti pemilik bisnis independen, nggak begitu memiliki kebebasan. Terus tapi juga ini dapat mengubah cara bisnisnya. Di sini ada example, mengubah strategi periklanan atau menyesuaikan lini produk. But they do have access to a formula of success that the franchise has worked out. Tapi mereka memiliki akses ke formula untuk kesuksesan ya dari situ, yang udah dibuat yang telah dibuat oleh pemilik waralaba atau franchise. Okay. Jadi intinya ini enggak independen tetapi semi independen antara si pemilik modal yang membeli franchise atau waralaba, kemudian dia membayarkan sebagian keuntungannya atau biasa disebut royalti kepada si pemilik franchise ini. Oke, selanjutnya diserahkan kepada Farin. Ini betul ya? Selanjutnya itu ada franchise. Ya. Jadi pemberi waralaba itu nantinya
akan memberikan layanan yang berharga ya, seperti sistem bisnis yang udah terbukti gitu contohnya. Terus pelatihan, dukungan, kemudian ada pengenalan nama, terus banyaklah bentuk bantuan yang lainnya. Terus nanti sebagai imbalannya itu, si penerima waralaba ini membayar biaya waralaba di awal. Terus presentasenya itu berkelanjutan dari penjualan gerainya itu tadi kepada pemilik si waralaba itu sebagai royalti dan persetujuan untuk mengoperasikan gerai sesuai dengan persyaratan pemilik si waralaba itu tadi. Terus beberapa manfaat dari franchise itu, diantaranya yang pertama itu ada manajemen bisnis yang telah terbangun. Nggak semua membangun bisnis sendiri itu tidak seperti membangun bisnis sendiri. Jadi sistem waralaba itu telah memiliki manajemen bisnis yang siap dan matang. Biasanya para waralaba ini mulai memberi kesempatan membuka waralaba karena bisnis yang mereka jalan itu udah matang, memiliki pasar yang nggak berubah-ubah gitu loh, dan juga memiliki reputasi yang baik. Jadi manajemen dan strategi bisnis yang dijalankan itu sudah berkelanjutan. Kemudian yang kedua itu merek atau brand itu sudah dikenal masyarakat. Jadi brand yang sudah dikenal oleh masyarakat itu biasanya sudah memiliki konsumen dan pasarnya sendiri, sehingga para franchise ini tidak perlu memikirkan lah strategi pemasaran atau analisis pesaing, karena merek yang baik itu pastikan memiliki liputan media yang luas ya, sehingga bisnis waralaba itu akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga itu kerjasama yang telah terbentuk sejak awal. Orang yang membeli waralaba akan mendapatkan keuntungan kerjasama yang telah terbangun sebelumnya oleh pemilik waralaba. Contohnya, kerjasama dengan pemasok bahan baku, misal pihak periklanan, pihak pemasaran, dan sebagainya. Dengan kerjasama yang baik itu, pemilik waralaba itu biasanya memberikan dukungan berupa pelatihan manajemen finansial, pelatihan pemasaran, bisa juga pasokan sumber daya ya. Biasanya seperti itu. Kemudian peluang sukses yang lebih cepat. Karena bisnis waralaba ini biasanya memiliki peluang sukses yang cepat karena liputan media yang baik itu tadi, dan juga sudah memiliki pasar dan konsumen yang setia lah ya biasanya. Terus biaya modal yang dikeluarkan tuh juga terukur karena pasokan sumber daya dan strategi pemasarannya itu sudah matang. Kemudian ada manajemen finansial yang lebih mudah. Setiap investor itu biasanya lebih suka untuk memberikan modal pada bisnis yang telah mapan dari segi finansial dan jaringan pemasarannya. Dengan menggunakan bisnis waralaba ini, maka sistem manajemen finansialnya itu telah ditetapkan oleh pemilik waralaba utama. Jadi kita nggak perlu pusing dengan manajemen finansial seperti bangun bisnis baru, karena udah ditentuin oleh pemilik waralaba yang utama itu tadi. Ya, lanjut Rizky. Yang bagian 5 ya. Nih. Iya nggak? Ya. Di sini ada tipe-tipe dari franchise. Yang pertama product distribution franchising, atau di sini franchise yang distribusi produk. Sistem franchise ini di mana pemilik franchise memberikan lisensi franchisor licenses franchise to sell its product under the franchisor's brand name and trademark through a selective limit distribution network. Jadi distribusinya terbatas, yang selektif gitu. Jadi franchise ini dikasih lisensi kepada menerima franchise untuk menjual produknya di bawah nama yang udah diatur oleh si pemilik franchise dan juga merek dagangnya. Tapi ada jaringan yang terbatas, kemudian selektif, jadi nggak asal-asal
orang mau beli franchise kemudian disetujui, tapi nggak seperti itu. Di balik modal juga ada peraturan-peraturan supaya nggak ngerusak nama pemilik franchise ini. Yang kedua, jenis franchise ada pure franchising, franchise murni berarti ya, di mana a system of franchising in which a franchisor franchise a complete business format and system. Sistem waralaba atau franchise ini di mana si pemilik franchise menjual kepada penerima franchise atau pembeli franchise format dan sistem bisnis yang dimiliki sama pemilik franchise ini secara lengkap. Jadi benar-benar murni. Tadi di sini itu murni franchise, beli franchise, kemudian si pembeli franchise itu akan mendapatkan produk, format, dan juga sistem bisnis itu secara lengkap. Oke, lanjut ya. Ini tadi udah belum? Benefitnya. Suaranya nggak keluar? Sorry, benefitnya itu tadi udah, tapi kelemahannya Oh, tadi udah. Oke, belum. kelemahan belum. Ya. Ini juga udah. Ya, kelemahan dulu ya. Ya, jadi Ini ya, kelemahan tahu. franchise yang pertama itu kurangnya kendali dari pembeli waralaba itu tadi terhadap bisnisnya sendiri, karena tuh semua sistemnya itu udah ditentuin oleh pemilik waralaba. Jadi tuh ruang gerak pembeli waralaba tuh terbatas, ide-idenya tuh terbatas karena udah ditentuin dari sananya. Kemudian yang kedua itu meskipun bisnis waralaba itu memiliki pasar yang matang, tapi para pembeli waralaba tuh biasanya terjebak dalam tren pasar. Soalnya perilaku konsumen tuh berubah-ubah kan. Setiap trennya itu mampu mempengaruhi kondisi bisnis waralaba. Misalnya franchise Thai tea yang udah mulai tergerus trennya kan, digantikan dengan minuman campuran kayak Yakult, susu gula aren gitu kan. Kemudian yang ketiga itu ketergantungan pada reputasi waralaba lainnya. Jadi jika waralaba yang lain melakukan kesalahan yang mengakibatkan rusaknya reputasi, itu nanti satu waralaba itu tuh kena semua. Jadi hal tersebut itu juga akan mempengaruhi waralaba yang sedang kita kelola. Kemudian yang kekurangan yang keempat itu butuh modal yang banyak. Pihak waralaba itu akan mengajukan biaya awal untuk membeli perjanjian waralaba. Kemudian ada juga biaya lanjutan untuk pelatihan, dukungan, dan sebagainya buat para pembeli waralaba. Kemudian yang kelima itu ada pemotongan keuntungan. Jadi pembeli waralaba tuh biasanya memiliki kewajiban untuk membayar royalti dari sejumlah keuntungan yang didapatkan. Jika keuntungan yang didapat sedikit, berarti keuntungan tersebut tuh ya akan dipotong untuk menutupi biaya tersebut. Kelemahannya kurang lebih seperti itu. Lanjut. Oke, itu tadi kekurangannya. Ternyata agak berimbang juga antara manfaat sama kekurangan dari franchise itu ya. Ya. Tapi dari adanya kekurangan dan Kelebihan. keuntungan membeli franchise itu, nah sekarang gimana sih cara tepat untuk membeli franchise itu? Nah, di sini dijelasin dalam PPT ada 2 inti. Yang pertama evaluate yourself, yang kedua research your market. Tapi ini garis besarnya ya. Yang pertama evaluate yourself itu kita evaluasi dulu sejauh mana pengetahuan bisnis kita bisa mengembangkan suatu bisnis yang maksimal gitu ya. Kalau misalnya pengetahuan kita cukup luas dan kita punya pengalaman yang luar biasa, ditambah lagi dengan modal yang banyak juga, maka kayaknya pilihan franchise ini agak ditunda dulu gitu. Tapi kalau kebanyakan orang kan punya modal tapi pengetahuan bisnis dan juga pengalaman bisnisnya masih minim gitu ya.
Nah, franchise ini jadi apa yang utama untuk dipilih gitu, karena kita nggak perlu pusing-pusing mikirin marketing, mikirin bagaimana membuat nama produk yang bagus gitu. Kemudian bagaimana mencari tempat yang strategis gitu. Nah, itu diuntungkannya kita apabila memiliki modal namun memiliki pengetahuan bisnis yang kurang mumpuni dan juga kurang berpengalaman. Karena emang beberapa orang punya kesibukan masing-masing. Jadi untuk mempunyai pengetahuan bisnis yang baik tuh kayaknya perlu waktu yang luang juga gitu ya. Yang kedua itu research your market gitu. Kita jadi meriset, kita meneliti bagaimana pasar di lingkup kita gitu yang mau kita buat untuk bisnis gitu. Apabila pasar yang kita teliti ini misalkan suatu tempat strategis gitu. Kalau tempat itu strategis dan juga misalkan bisnis makanan. Kalau tempatnya strategis untuk makanan yang kita sajikan, maka itu hal yang tepat gitu untuk kita mulai franchise, khususnya franchise makanan. Kalau misalkan contohnya berbagai produk yang lengkap, misalkan seperti minimarket gitu, kan biasanya franchise yang terkenal itu minimarket ya, karena perjanjian sama pembagian royaltinya itu udah terpatok, itu udah memiliki acuan yang jelas gitu. Jadi hal yang tepat gitu kalau kita punya market yang pas untuk membeli franchise. Jadi kita nggak perlu punya timing yang lama gitu untuk menentukan bisnis apa sih yang harus kita buat gitu. Sementara marketnya udah pas gitu. Jadi franchise itu hal yang cukup bagus gitu untuk kita pilih. Nah kayak gitu. Jadi ada kita membeli franchise itu harus evaluate yourself. Jadi harus mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui tentang usaha. Yang kedua, riset your market gitu. Kita teliti dulu seperti apa sih market yang kita miliki. Bukan hanya tadi tempat yang strategis, tapi juga produk kita apakah sesuai dengan market kita. Kalau tempat kan itu berarti produknya sesuai dengan sekitar lingkungan. Kalau misalkan ada juga yang online misalnya, berarti market yang tersedia di online itu biasanya udah dibuatin langsung sama pemilik franchise. Jadi itu juga keuntungan yang kita dapatkan kalau kita bisa beli franchise. Ini udah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada tambah lagi nggak, Rin? Mungkin tips buat beli waralaba ya. Ada beberapa tips sih buat membeli waralaba. Yang pertama itu menentukan berapa sih anggaran yang untuk diinvestasikan di bisnis waralaba yang akan kita jalankan gitu. Kemudian yang kedua itu tentuin bidang apa yang akan dipilih, misal minuman atau makanan atau lainnya. Kemudian pilih waralaba yang mudah dijalankan. Kemudian yang keempat, waralaba itu tahan terus tahan kayak oleh konsumen itu terus tahu tapi kualitas yang baik. Putus-putus ya. Mungkin itu
Gimana Rik, Kalau ada iya, tambahan? iya benar. Iya masa kini yang benar pilihan franchise yang tadi disebutin kemarin. Eh, Hmm. apa cara meneliti ya khususnya. Kayak itu aja. Paling terakhir contoh franchise yang biasa ada di Indonesia khususnya ya. Bukannya mengiklankan tapi ngasih contoh aja. Kalau minimarket biasanya ada Indomaret, ada Alfamart, ada Alfamidi juga ya. Kayak Iya, gitu. apa? Iya. Terus ada juga kalau dari ekspedisi ada juga JNT, Wahana Express, Ninja Express itu biasanya emang dia buka franchise itu tentang ekspedisi. Dan banyak hal yang lagi yang franchise minuman-minuman, boba segala macam. Oke, cukup dari kami. Terima kasih Pak atas Perhatian. perhatiannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.